السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat Islam, iman, ihsan, karena dengan taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat ma'assalam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini, yakni adinul Islam adanya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan keramaian. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal maitu fi qabrihi illa qalghariki al-mugawwis, yang artinya tidak adalah seorang mayit yang berada di dalam kubur kecuali seperti seseorang yang tenggelam di dalam lautan atau orang yang terhanyut
pasti ketika seseorang tenggelam di dalam lautan ataupun terhanyut di dalam lautan, pasti seseorang itu akan meminta pertolongan terhadap orang lain. Mal maitu fi qabrihi illa qal gharigi al mugawwis. Tidaklah seseorang yang berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, pasti akan meminta pertolongan. Dipertegas lagi oleh kaul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, masih di dalam buku yang sama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata kepada tabi'in yang dawuhnya Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinati. Katanya sahabat Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang telah meninggal dunia, barang siapa yang telah memasuki kubur bila zadin, tanpa membawa bekal. Bekal di sini diartikan adalah ay amalin soleh. Barang siapa yang telah meninggal dunia, yang telah memasuki kubur tanpa membawa bekal, tanpa membawa perbuatan-perbuatan amal baik, faka'annama raqibal bahra bila safinati, maka seakan-akan seperti seseorang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal. Katanya Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang telah meninggal dunia, yang telah memasuki kubur tanpa membawa amal baik, tanpa membawa perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh, maka seperti seseorang, seperti orang yang mau menyeberangi laut tanpa membawa kapal. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka bagaimanakah kondisi atau keadaan seseorang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal? Kapal di sini diartikan adalah amal kebaikan. Coba kita renungkan sebentar, bagaimanakah kondisi atau keadaan seseorang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal? Katanya Sayyidina Abu Bakar, fayuk uraku gorkon, maka kondisi atau keadaan seseorang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal, maka seseorang itu pasti akan tenggelam di lautan itu, pasti seseorang itu akan hanyut di lautan itu. La khalasalahu, tidak mungkin ada keselamatan bagi seseorang yang menyeberangi laut tanpa membawa kapal. Kemungkinan besar tidak akan selamat. Illa biman yunqadu alaih, katanya Sayyidina Abu Bakar, kecuali ada kemungkinan seseorang yang tenggelam di dalam lautan itu atau orang yang terhanyut di dalam lautan itu bisa, kemungkinan kecil bisa terselamatkan jika ada seseorang yang mau menolongnya, jika ada seseorang yang mau menolongnya. Seperti itu juga perumpamaan, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini adalah perumpamaan ketika seseorang meninggal dunia tanpa membawa amal baik, yaitu seperti seseorang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal, pasti tidak akan ada keselamatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, amalan-amalan apa atau perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyelamatkan kita semua dari pertanyaan-pertanyaan kubur, atau dari keselamatan-keselamatan kubur, atau amalan-amalan apa, perbuatan-perbuatan apa yang bisa
menerangi kubur kita. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis yang dikarang oleh Sayyid Hashimi, ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kubur. Ada beberapa amalan yang bisa amalan itu menerangi kubur seseorang tersebut. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu anqata'a amaluhu illa min salasin." Yang artinya, apabila telah meninggal dunia seorang manusia, maka seluruh amalan-amalan perbuatannya akan terputus. Atau di dalam hadis yang lain diterangkan, idza mata ibnu anqata'a amalahu illa min thalasin. Atau di dalam hadis yang lain diterangkan, apabila telah meninggal anak cucu daripada Nabi Adam, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga. Yang pertama adalah shadaqatun zariyatin, yang kedua al-ilmi yantafa'u bih, dan yang ketiga yang terakhir adalah awwaladin sholih yad'ulah. Katanya Rasulullah, ada beberapa amalan yang mampu menyelamatkan kita dari kubur, yang mampu amalan-amalan itu menerangi kubur kita. Amalan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah adalah shadaqatun zariyah. Amalan yang pertama yang mampu menerangi kubur kita adalah shadaqah jariyah. Apa shadaqah jariyah itu? Shadaqah jariyah adalah shadaqah yang pahalanya terus mengalir. Ketika seseorang yang bersedekah pun meninggal, amalan pahala tersebut tetap mengalir terhadap orang itu. Contoh, ketika ada pembangunan masjid atau pembangunan TPK, kita memiliki rezeki yang lebih, kita belikan untuk 1 semen saja, kita sumbangkan ke masjid itu. Selagi masjid atau pendidikan yang kita sumbangkan semen itu masih dipakai untuk sholat, dipakai amal baik, walaupun orang yang bersedekah tersebut sudah meninggal, tetap pahalanya akan terus mengalir terhadap orang yang pernah mensedekahkan 1 semen tersebut. Amalan yang kedua adalah al-ilmu yantafa'u bih. Amalan yang bisa menerangi kubur kita atau menyelamatkan kita dari siksa kubur yang kedua adalah al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang memberikan manfaat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk orang lain. Atau di dalam kitab-kitab dijelaskan al-ilmu wal barakatuh, yang dikatakan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah adalah ziyadatul khair fi kulli hal. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah bertambahnya setiap kebaikan fi kulli hal, dalam kondisi apapun. Ini yang dikatakan ilmu yang barokah. Contoh, ada seorang ustadz yang mengajarkan alif ba ta kepada santri-santri sampai bisa membaca Al-Quran. Ketika seorang ustadz ini sudah meninggal dan santri-santrinya tetap mengajarkan Al-Quran itu, tetap mengamalkannya, maka tetap ustadz yang telah meninggal ini tetap mendapatkan pahala dari apa yang beliau ajarkan ketika masih hidup. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, amalan yang terakhir yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur atau amalan yang bisa menerangi kubur kita yang terakhir adalah awwaladun sholih yad'ulah. Oleh karena itu, awwaladun sholih yad'ulah artinya apa? Amalan yang terakhir yang dapat menyelamatkan kita dari kubur adalah anak-anak yang soleh, anak-anak kita yang soleh.
Oleh karena itu jemaah Jum'ah rahimakumullah, ketika kita memiliki putra putri, marilah kita perintahkan khususnya anak-anak kita itu ke pendidikan, baik pendidikan umum, khususnya lagi ke pendidikan agama. Karena apa? Karena anak-anak kita adalah aset pertama yang membantu kita ketika kelak kita sudah tidak ada. Karena dengan adanya anak soleh dan soleh itu, nanti pahala-pahala yang anak-anak kita lakukan mengalir terhadap kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk jamaah Jum'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa shafi'ina wa mukhrina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا